Baik, saya Zalfa Deswianti dari NIM 0603524075. Hari ini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah salah satu aliran psikologi yang menekankan pada potensi positif dan kemajuan individu. Berbeda dengan aliran psikologi lainnya seperti behaviorisme yang lebih fokus pada pengamatan perilaku eksternal atau psikoanalisis yang lebih mengarah pada ketidaksadaran dan konflik batin. Psikologi humanistik lebih menekankan pada pengalaman subjektif, pilihan bebas, dan pencarian makna hidup. Psikologi humanistik berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendekatan-pendekatan psikologi yang lebih deterministik dan mekanistik seperti behaviorisme dan psikoanalisis. Salah satu tujuan utama dari psikologi humanistik adalah untuk memahami individu secara holistik dengan menekankan pada keberagaman pengalaman manusia dan kemampuannya untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik. Kemudian ciri-ciri psikologi humanistik ada penekanan pada potensi positif manusia, fokus pada pengalaman subjektif, kepercayaan pada kebebasan dan pilihan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang kelima ada fokus pada hubungan interpersonal yang sehat, dan ada holisme dan pentingnya makna dan tujuan dalam hidup. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau client-centered. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Ayahnya, Walter A., seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya, Julia M. Kelsing, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentakostal yang setia. Carl adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Dalam psikologi humanistik juga ada metode-metodenya. Itu ada lebih dari satu. Nah, saya akan menyebutkan 3 metode-metode dalam psikologi humanistik. Yang pertama yaitu the therapy client-centered. Carl Rogers, metode terapi ini adalah salah satu pendekatan utama dalam psikologi humanistik. Dalam terapi client-centered, terapi berpusat pada klien, terapis menciptakan lingkungan yang penuh dengan penerimaan tanpa syarat, empati, dan ketulusan. Terapis tidak memberikan penilaian atau interpretasi, tetapi lebih fokus pada mendengarkan dan memahami pengalaman klien. Tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu klien mencapai self-actualization, aktualisasi diri, dengan memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan menerima diri mereka sendiri. Kemudian ada self-exploration dan self-disclosure. Psikologi humanistik mendorong eksplorasi diri untuk memungkinkan individu menemukan dan memahami motivasi, nilai, dan keinginan mereka. Hal ini dilakukan melalui proses self-disclosure, pengungkapan diri di mana seseorang berbagi perasaan, pengalaman, dan pemikiran mereka dengan orang lain, yang tujuannya adalah untuk membantu individu mengenali dan mengatasi hambatan psikologis mereka serta menciptakan hubungan yang lebih autentik. Yang terakhir dari metode dalam psikologi humanistik yang ingin saya jelaskan adalah penerapan dalam pendidikan. Metode penerapan dalam pendidikan. Nah, psikologi humanistik juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pendidikan. Pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan diri siswa. Hal ini mencakup memberi siswa kebebasan dalam memilih kegiatan belajar mereka, memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi penuh mereka, dan membantu mereka menemukan makna dan tujuan dalam pendidikan mereka. Itu sangat amat inspiratif dan bagus ya, karena memang yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi penuh mereka itu sangat amat inspiratif dan sangat amat harus kita coba untuk diri kita sendiri, biar kita tahu potensi apa yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita terus improve dan nambah skill untuk diri kita sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andira Salgerli dengan NIM 0603524079. Viktor Frankl adalah seorang psikiater
ahli saraf dan filsuf Austria yang dikenal sebagai pendiri logoterapi dan salah satu tokoh utama dalam psikologi humanistik. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Viktor Emil Frankl yang berlahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina, Austria. Kemudian wafat pada tanggal 2 September 1997 di Wina, Austria. Pendidikannya yaitu ada Universitas Wina, spesialisasi dalam neurologi dan psikiatri. Karya utamanya ada Man's Search for Meaning yang berterbit pada tahun 1946 sebagai salah satu buku paling berpengaruh dalam psikologi modern yang menggabungkan teori dan pengalaman pribadinya. Nah, jadi Frank ini mengintegrasikan pengalaman hidupnya ke dalam pemahaman psikologi yang menekankan pencarian makna hidup sebagai kebutuhan mendasar manusia. Peran Viktor Frankl dalam psikologi humanistik, pendiri logoterapi. Jadi, Frank ini menciptakan logoterapi, sebuah cabang dalam psikologi humanistik yang berfokus pada pencarian makna hidup. Ia percaya bahwa kebutuhan utama manusia bukan hanya sekedar kebahagiaan saja atau kepuasan, melainkan untuk menemukan alasan hidup. Logoterapi berarti terapi melalui makna dan menempatkan makna hidup sebagai kekuatan motivasi utama manusia. Humanisme eksistensial. Frankl adalah salah satu pionir pendekatan humanistik dalam psikologi yang menggabungkan unsur eksistensialisme. Ia memandang manusia sebagai makhluk yang bebas memilih respon mereka terhadap situasi, bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Menurut Frankl, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah tragedi menjadi kemenangan pribadi dan penderitaan untuk menjadi pencapaian. Ada 3 kontribusi penting Viktor Frankl. Yang pertama, manusia sebagai pencari makna. Frankl memperkenalkan gagasan bahwa menemukan makna dalam hidup adalah sumber utama manusia. Yang kedua, ada relevansi dalam terapi modern. Banyak prinsip dalam logoterapi digunakan dalam konseling, terapi eksistensial, dan psikologi positif. Yang ketiga, ada pengaruh luas. Pemikirannya melampaui psikologi, mempengaruhi filsafat, pendidikan, dan etika. Frankl adalah pelengkap penting dalam psikologi humanistik dengan pandangannya bahwa kehidupan memiliki makna bahkan dalam penderitaan, dan kebebasan manusia terletak pada bagaimana mereka memilih menghadapi keadaan mereka. Baik, hari ini saya akan menjelaskan biografi Rollo May. Rollo May adalah seorang psikolog Amerika yang sangat berpengaruh dalam perkembangan psikolog humanistik. May dikenal sebagai salah satu tokoh utama membawa perhatian kepada dimensi eksistensial dan psikologis individu dalam memahami pengalaman manusia. Pemikirannya seringkali menggabungkan filosofi eksistensial dengan teori-teori psikologi, dan ia menjadi penghubung penting antara psikologi modern dan pemikiran filosofis Eropa yang khususnya eksistensialisme. Untuk biografi Rollo May lahir pada 21 April tahun 1909 di Idaho, Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar sarjana di Universitas Michigan dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Columbia, di mana ia mendapatkan gelar doktor dalam psikologi. Pada awalnya, May mulai tertarik pada psikologi klinis dan berpraktik sebagai seorang terapis, namun ia kemudian mengembangkan minat yang lebih mendalam dalam psikologi eksistensial setelah mempelajari karya-karya filosofis dari tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Martin Heidegger. Untuk selanjutnya biografi Rollo May adalah May menghabiskan sebagian besar karir akademisnya di Universitas Allied International, dan dia juga dikenal sebagai seorang penulis produktif. Buku pertama yang paling terkenal adalah The Meaning of Anxiety, dan dia juga menciptakan buku penting lainnya seperti Love and Will, The Courage to Create, and Man's Search for Himself. Untuk selanjutnya, biografi Rollo May sebagai seorang psikolog humanistik. May tidak hanya berfokus pada pemahaman masalah psikologis, tetapi beliau juga menggali masalah yang lebih mendalam terkait dengan
makna hidup, kebebasan individu, kesendirian, dan tanggung jawab eksistensial. Dia sering berbicara tentang keberanian, courage, yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup dan meraih potensi manusia secara penuh. Rollo May meninggal pada 22 Januari tahun 1994 di Tucson, Arizona. Meskipun dia tidak sebesar seperti Abraham Maslow atau Carl Rogers dalam hal popularitas, akan tetapi kontribusinya terhadap psikologi humanistik tetap sangat signifikan dan menginspirasi banyak profesional dalam psikologi dan terapi. Si Rollo May dalam psikologi humanistik, yang pertama ada psikologi eksistensial, kemudian kedua pentingnya kebebasan dan tanggung jawab, kemudian yang ketiga ada konsep keberanian, courage, dan kehidupan, kemudian yang keempat ada hubungan antara cinta dan kehendak, love and will, terus ada pentingnya autentisitas dan pengalaman subjektif, dan yang terakhir ada psikoterapi eksistensial. Psikologi humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah salah satu psikologi paling berpengaruh di abad ke-20. Di antara banyak kontribusinya terhadap psikologi adalah kemajuannya di bidang psikologi humanistik dan pengembangan hierarki kebutuhan. Dengan dimulainya Perang Kedua, fokus intelektual Maslow dilaporkan telah berubah, dan saat itulah karyanya mulai mengubah lanskap bidang psikologi. Saat itu, Maslow berusia 33 tahun dan merupakan ayah dari 2 orang anak. Dalam tulisannya, ia menyesalkan bahwa pasukan AS tidak memahami oposisi Jerman dan merasa bahwa bidang psikologi dapat membantu memfasilitasi pemahaman dan memulihkan perdamaian di dunia. Oleh karena itu, mengingat kengerian perang, Maslow melakukan penelitiannya dengan rasa urgensi yang baru. Hal ini menghasilkan karya-karyanya yang terkenal tentang konsep aktualisasi diri dan pengenalan hierarki kebutuhan yang mendasar pada pertengahan tahun 1940-an. Hierarki kebutuhan menurut model hierarki kebutuhan Maslow yang populer, semua manusia memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan 5 domain utama, yaitu fisiologis, keamanan, cinta, kepemilikan, menghargai, aktualisasi diri. Maslow awalnya berpendapat bahwa kebutuhan ini memiliki tatanan hierarkis, menggambarkan bahwa kebutuhan pada tingkat paling dasar memerlukan pemenuhan sebelum tingkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi, seperti yang divisualisasikan dalam piramida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dengan NIM 0660352474 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang psikologi humanistik, yaitu tokoh Gordon Allport. Biografi Gordon Allport. Gordon Allport lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897. Ia seorang psikolog pelopor yang sering disebut sebagai salah satu pendiri psikologi kepribadian. Ia menolak 2 aliran pemikiran yang mendominan dalam psikologi pada saat itu, psikoanalisis dan behaviorisme, dan lebih memilih pendekatan sendiri yang menekankan pentingnya perbedaan individu dan variabel situasional. Teori kepribadian Allport. Allport mungkin paling dikenal karena teori sifat kepribadiannya. Ia mulai mengembangkan teori ini dengan membaca kamus dan mencatat setiap istilah yang ia temukan yang menggambarkan sifat kepribadian. Setelah menyusun daftar berisi 4.504 sifat yang berbeda, ia mengelompokkannya ke dalam 3 kategori sifat yang berbeda, termaksud ciri kardinal, ciri yang mendominasi seluruh kepribadian seseorang. Ciri kardinal dianggap cukup lengkap. Yang kedua, ciri-ciri utama. Ciri-ciri umum yang membentuk kepribadian kita. Ciri-ciri seperti kebaikan, kejujuran, dan keramahan merupakan contoh-contoh ciri-ciri utama. Yang ketiga, ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri ini hanya muncul dalam kondisi dan keadaan tertentu. Contoh ciri-ciri sekunder adalah merasa gugup sebelum menyampaikan pidato di depan sekelompok besar orang.
Kontribusi Albert pada psikologi. Gordon Albert meninggal pada tanggal 9 Oktober 1967. Selain teori sifat kepribadiannya, ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada psikologi. Alih-alih berfokus pada pendekatan psikoanalisis dan perilaku yang populer pada masanya, Albert malah memilih untuk menggunakan pendekatan elektik. Berikut beberapa karya yang paling terkenal, yaitu Personality as a Psychology Interpretation and Becoming Basic Considerations for a Psychology of Personality atau Pattern and Growth in Personality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Eren dengan NIM 0603524077. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Arthur Combs. Arthur Wright Combs dilahirkan pada tanggal 3 Juni 1912 di Newark, New Jersey. Ayahnya, Arthur Wright Combs, CR, adalah seorang veterinarius, sedangkan ibunya, Charlotte, adalah seorang wanita rumah tangga. Saat masih kecil, orang tua Arthur meninggal dan dia dijaga oleh neneknya. Kakek dari pihak ibu yang bernama Henry adalah seorang pengusaha sukses walaupun pendidikannya terbatas. Setelah menamatkan sekolah menengah pada tahun 1930, Arthur meneruskan pendidikannya di Cornell University dengan jurusan pertanian ilmiah. Namun selama kuliah di Ohio State University, dia lebih tertarik dengan bidang konseling dan juga psikologi. Pada tahun 1935 hingga 1941, Arthur bekerja sebagai guru sains dan juga biologi di sekolah menengah di Alliance, Ohio, serta psikologi di Alliance, Ohio. Pendidikan lanjut Arthur dimulai dengan gelar Master of Arts (MA) dalam konseling di Ohio State University pada tahun 1941. Selama periode tersebut, dia bekerja sama dengan Carl Rogers yang menjadi mentor dan teman dekatnya. Kemudian pada tahun 1945, Arthur menyelesaikan gelar doktor di klinik psikologi di Ohio State University. Selanjutnya yaitu teori humanistik menurut Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan juga bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seseorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanistik ini. Teori humanistik yang dikembangkan oleh Arthur Combs sangat terkait dengan pandangan bahwa perilaku individu dapat dipahami melalui makna dan juga pengamalan subjektif. Berdasarkan kerja sama dengan Donald, Arthur Combs mengembangkan teori perseptual eksperiental, yaitu sebuah sistem referensi yang sistematik untuk studi tentang orang-orang. Teori ini menekankan pentingnya makna dan juga pengalaman subjektif dalam menjelaskan perilaku individu. Pemikiran dan juga karya Arthur Combs dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran humanistik dalam bidang pendidikan dan psikologi. Beberapa karyanya yang signifikan antara lain, yang pertama yaitu Individu Behavior. Kitab ini yang awalnya diterbitkan pada tahun 1949 bersama Donald, memberikan kerangka baru untuk memahami perilaku individu melalui perspektif persepsi. Revisi edisi kedua diterbitkan pada tahun 1959 dan revisi edisi ketiga pada tahun 1976 dengan judul Perceptual Psychology: A Humanistic Approach to the Study of Person. Yang kedua yaitu editorial kerja. Arthur Combs juga aktif sebagai editor, termasuk penyunting ACD Yearbook pada tahun 1962 yang berjudul
Preserving, Behaving, Becoming. Yang ketiga yaitu penyumbang artikel. Dia telah menulis lebih dari 150 artikel dan juga tulisan akademis tentang psikologi, konseling, pendidikan. Selain itu, dia juga menulis 22 buku dan monograf. Selanjutnya yaitu pengaruh dan kontribusi. Kontribusi Arthur Combs dalam bidang psikologi dan pendidikan sangat signifikan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu humanistic counseling. Teori humanistik yang dikembangkan oleh Arthur Combs telah mempengaruhi paradigma konseling modern. Pandangannya bahwa makna pengalaman subjektif sangat penting dalam proses konseling telah menjadi dasar bagi banyak praktek konseling kontemporer. Yang kedua yaitu pendidikan. Pengetahuannya dalam bidang pendidikan membuatnya menjadi ahli yang dihormati. Jabatannya sebagai Presiden Asosiasi Pembinaan Kurikulum dan juga Pembelajaran menunjukkan penghargaan atas dedikasinya kepada pendidikan. Yang ketiga yaitu publikasi ilmiah. Hasil karya akademisnya yang telah diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah termasuk Contemporary Psychology, Educational Leadership, and Journal of Phenomenological Psychology. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otto Rank lahir pada 22 April 1884 di Vienna, Austria, Hongaria atau yang sekarang yaitu Austria, dan meninggal pada 31 Oktober di New York City, New York, Amerika Serikat. Dia adalah seorang psikolog Austria yang memperluas teori psikoanalisis untuk mempelajari legenda, mitos, seni dan kreativitas, dan juga menyarankan bahwa dasar dari neurosis kecemasan adalah trauma psikologis yang terjadi selama kelahiran individu. Rank berasal dari keluarga miskin dan bersekolah di sekolah kejuruan, bekerja di bengkel mesin sambil mencoba menulis di malam hari. Buku bacaannya yaitu The Interpretation of Dreams karya Sigmund Freud yang menginspirasi dia untuk menulis Der Künstler pada 1907 yang artinya sang seniman. Ini merupakan sebuah upaya untuk menjelaskan seni dengan menggunakan prinsip-prinsip psikoanalisis. Karya ini menarik perhatian Freud yang membantu mengatur masuknya dia ke Universitas Wina, tempat dia menerima gelar doktor filsafat pada tahun 1912. Saat belajar di universitas tersebut, dia secara resmi mengadopsi nama pena Otto Rank dan menerbitkan dua karya lagi, yaitu Der Mythos von der Geburt des Helden pada 1909 yang artinya mitos kelahiran pahlawan, dan Des Inzest Motiv in Ditchburg and Sage pada 1912 yang artinya motif incest dalam puisi dan saga, di mana ia mencoba menunjukkan bagaimana Oedipus kompleks menyediakan tema yang melimpah untuk puisi dan mitos. Kontribusi Otto Rank di psikologi. Karya Otto Rank memiliki pengaruh tidak langsung pada sebagian besar psikologi eksistensial humanistik. Namun kontribusinya belum diakui secara merata. Melihat Rank sebagai seniman yang sedang berkembang membantu menempatkan kontribusi kreatifnya pada psikoanalisis. Kritik pasca psikoanalitik dan psikoterapi eksistensi humanistik dalam perspektif yang tepat. Setelah berpisah dari Freud, pemikiran inovatif Rank berkembang pesat. Karya-karyanya selanjutnya memiliki makna humanistik yang mendalam dan bertahan lama. Melihat konvergensi dan divergensi antara Freud dan Rank menunjukkan bahwa seni Rank, yaitu tentang kehidupan, teori dan praktik terapi, adalah model praktik humanistik yang sangat familiar dan menginspirasi di dunia. Relevansi berkelanjutan dari ide-ide Rank tentang seni dan seniman dieksplorasi, dan Rank diperkenalkan kembali kepada psikologi humanistik yang mungkin mengenali aspek-aspek karyanya yang sesuai dengan karya mereka sendiri.